Kucing, hewan yang lucu tapi juga mematikan ini terbukti udah lolos dari seleksi alam. Faktanya kucing juga udah hidup lebih dari 10.000 tahun, hidup berdampingan dengan manusia. Mulai dari perkotaan, hutan, padang pasir, bahkan iklim yang dingin yang beku sekalipun, spesies kucing udah membuktikan berhasil dominasi di seluruh tempat di dunia ini. Tapi dalam cerita kali ini, video kali ini, aku akan bahas tentang kucing yang bukan dibahas kayak khalayak umum. Karena kejadian kali ini, kejadian kucing yang berkaitan erat dengan kejadian supranatural. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004 di negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Ketika itu terjadi kebakaran hutan, sehingga pemerintah daerah langsung menerjunkan pasukan pemadam kebakaran, divisi lingkungan hidup dan hutan. Ketika para anggota pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi, ternyata apinya menjalar jauh lebih cepat daripada dugaan mereka. Dan ada satu orang petugas yang bernama Michael. Nah, kita bakal bercerita menggunakan sudut pandang dari si Michael ini. Michael ini dia adalah seorang wakil ketua operasi waktu kebakaran ini terjadi. Sewaktu Michael dan krunya udah tiba di lokasi, Michael tuh langsung mengambil keputusan dan berinisiatif, guys, aku mau recon atau pengintaian seorang diri, biar dia bergerak lebih cepat karena kalau dia sendirian. Dia juga mau mengambil inisiatif ini soalnya dia mau ngeliat udah sejauh mana sih kerusakan api ini, kebakaran udah sejauh mana gitu loh. Jadi dia mau ngintai terus balik lagi ngasih laporan ke anggota krunya sama ketuanya, karena Michael ini kan wakil ketua. Akhirnya Michael pun langsung ngambil motor ATV-nya, dia masuk ke dalam hutan seorang diri, di mana dia betul-betul masuk ke dalam hutan yang udah lebat banget, yang nyaris bahkan udah nggak ada jalan setapak buat motor cross atau ATV pada umumnya. Bener-bener udah masuk dalam banget ke dalam hutan yang rimbun ini. Ketika Michael sedang fokus nyetir ATV-nya ini ngindarin ranting-ranting pohon sama semak-semak belukar, di ekor mata kiri dia ini dia ngelihat ada satu ekor kucing bobcat yang berjalan ke arah dia pergi ini. Dia ngelihat terus batin dia, biasa di sini udah banyak kucing bobcat. Paling juga kalau ngelihat aku nanti dia lari lagi masuk ke dalam hutan. Tapi yang jadi masalah ini kucing bobcat beda. Kucing bobcat ini pun langsung, yang tadi lari sebelah kiri, langsung menghadang Michael tepat ke arah Michael bakal pergi. Michael pun langsung berhenti dengan ATV-nya. Kucing bobcat ini ngadang si Michael yang jaraknya kata Michael waktu itu 30 meter dari dia. Michael belum pernah lihat ada kucing bobcat yang seperti ini. Soalnya kucing bobcat itu yang pertama hewan nokturnal, hewan di malam hari. Sedangkan saat itu kejadiannya siang hari. Ditambah lagi, kucing bobcat tuh tipenya, karakternya pemalu. Bahkan cenderung menghindari manusia, nggak mau ketemu sama manusia. Langsung kata Michael waktu itu ketika kucing bobcat udah jauh sejarak 30 meter depan dia menghadang si Michael dengan ATV-nya ini. Kata Michael waktu itu dia bertatapan sekitar 10 detikan dengan kucing bobcat ini. Nah, ketika sedang bertatapan seperti ini, kucing bobcat ini langsung masang postur tubuh kayak marah, ngajak berkelahi gitu, sambil menggeram kecil. Michael kaget, belum pernah ada kucing bobcat yang seagresif ini. Gak lama setelah itu, kucing bobcat ini buka mulutnya, langsung berteriak. Suara teriakannya persis kayak suara orang. Michael shock, belum pernah dengar suara kucing bobcat yang kayak gini. Soalnya kucing bobcat suaranya gak pernah ada kayak orang gini. Michael yang udah kaget ngelihat kelakuan kucing bobcat ini, Michael cuma bisa diem matung doang. Gak mau pergi, gak mau maju ke depan ngambil resiko. Gak lama setelah itu kucing bobcat ini langsung berbalik arah, lari ke belakang, manjat ke atas pohon, langsung diem duduk di ranting sambil ngeliatin tajam ke arah Michael. Michael juga langsung waktu itu dalam batin dia, aku punya tugas yang harus aku selesaikan. Suka nggak suka, mau nggak mau, aku harus ngeliatin kucing bobcat ini. Akhirnya Michael ngambil keputusan pelan-pelan ngegas motor ATV dia pelan sambil ngeliatin ke atas
ke arah kucing bobcat ini, dia ngeliatin ke atas karena dia takut. Takutnya pas dia ngelewatin kucing bobcat ini, ntar diterkam dari atas kan. Michael nggak mau, dia naik pelan-pelan. Ketika pas udah di bawahnya si kucing bobcat ini, Michael langsung ngegas pelan, makin dinaikin gasnya. Pas Michael udah maju ke depan, udah agak jauh dari bobcat ini, Michael langsung lihat ke belakang kayak gini. Pas si Michael lihat ke belakang, dia terus ngeliat kucing bobcat ini masih di dahan pohon sambil ngeliatin tajam ke arah dia, nggak selesai-selesai. Michael pun, udahlah, biarin aja. Nah, setelah itu, Michael bercerita, sekitar 1 kilometer dari kucing bobcat ini, dia terus jalan ke depan, sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah pondok kayu yang ukurannya kecil. Michael dalam hatinya ngomong, loh ini tuh kawasan hutan ini, itu ada di lokasi tanah federal atau tanah milik negara. Seharusnya nggak boleh ada bangunan pribadi di atas tanah negara. Saat itu juga batin Michael langsung bilang, alah udahlah, masa bodoh, itu bukan tugasku. Masalah pondok ini ilegal apa enggak, itu bukan tugasku. Tugasku ngingetin orang yang ada dalam pondok ini kalau bakal ada bahaya api yang akan datang. Itu tugasku. Akhirnya Michael pun mendatangi pondok ini pelan-pelan sambil dia ngeliatin pondok ini dari dekat kayak gini. Dia memarkirkan ATV-nya, dia turun dari ATV-nya, terus dia ngeliat bener-bener dari dekat pondok ini. Ternyata pondok ini udah kayak lama ditinggalkan. Pondok ini yang pertama udah banyak ditutupi ranting-ranting pohon. Terus jendela pondok ini juga udah kayak banyak ditutupin pakai papan terus dipaku kayak gitu. Akhirnya Michael waktu itu dia ngintarin pondok ini. Dia ngintarin pondok ini pelan-pelan, dia nyari ada jendela atau tidak yang bisa ngingetin orang. Karena waktu itu dia sambil berteriak, fire department, dinas pemadam kebakaran, apa ada orang, dia kayak gitu. Tapi nggak ada yang ngejawab. Akhirnya Michael nyusurin pondok ini, dia muterin pondok ini. Ketika udah sampai pintu depan, Michael ngeliat ada kejanggalan di pondok ini. Kejanggalannya itu pintu depannya tuh udah hilang, diganti pakai gembok, dirantai terus digembok. Nah, ketika Michael ngeliat rantai sama gembok ini tuh masih fresh, nggak berkarat, kelihatan emang masih baru. Michael langsung mulai mikir yang enggak nih, soalnya kan ini tengah hutan belantara, jauh di dalam hutan belantara, nggak ada jalur setapak buat motor cross, apalagi ATV. Siapa yang naruh gembok sama rantai baru ini? Berarti belum lama kan, dalam keadaan belum lama kan pernah ada orang yang kesini. Michael pun langsung karena penasaran, dia ngintip ke dalam rumah ini lewat celah gagang lubang pintu yang hilang ini. Karena walaupun ditutup pakai rantai, tapi masih bisa ada celah buat ngintip ke dalam. Michael ngintip ke dalam, ternyata gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa. Dia pun ngambil senternya, dia ngeliat ke dalam kayak gini. Nah, ketika dia udah ke dalam kayak gini, dia kaget, dia shock. Perabotan kayak kursi, meja, itu semuanya bener-bener kelihatan rapi, bersih. Pokoknya dalam ruangan itu bersih. Tapi nggak cuma rapi dan bersih, dalam keadaan posisi terbalik semua. Jadi meja yang harusnya di bawah lantai itu kebalik semua. Michael langsung paranoid. Dia mundur pelan-pelan, dia langsung jalan mundur ke arah ATV-nya. Ketika dia jalan mundur ke ATV, dia hidupin mesin, dia gas langsung tancap motor mau pulang ke anggotanya. Ketika dia udah ngegas motornya kayak gini, dia sambil ngeliatin ke belakang ke arah bahunya gini. Karena dia waktu itu juga dia bercerita, dia merasakan sensasi kayak diawasin. Terus dia merasakan paranoid yang luar biasa. Ya, siapa yang gak paranoid sih ngeliat kayak gituan. Dia paranoid kalau tiba-tiba di imajinasi dia tuh ada orang yang mau keluar dari pondok ini langsung ngejar dia. Itu dia takut banget, makanya dia sering lihat ke belakang kayak gini. Pas udah agak jauh dari pondok ini, Michael pun ngerasa I'm safe, aku udah aman, udah ngerasa jauh. Dia pun berhenti sejenak, ambil nafas. Finally, udah agak jauh. Akhirnya dia pun melewati jalan yang tadi, jalan yang sama. Ketika dia udah merasa aman, justru itu bahaya datang. Di tengah jalan, di tempat bobcat tadi itu berdiri, udah berdiri seorang gadis suku Indian, dipenuhi tato berwarna putih. Berdiri menghadang Michael, Michael pun langsung berhenti. Kata Michael, gadis ini
dari sorot mata dan ekspresi wajahnya itu kayak udah nungguin si Michael. Kayak udah ngerti Michael tuh bakal lewat sini. Kata Michael pokoknya ekspresinya kayak nggak senyum tapi kayak aku tahu kamu bakal lewat sini lagi. Kira-kira kayak gitu kata Michael. Pokoknya nih cewek misterius gadis Indian ini yang bertato penuh, wajahnya dipenuhi tato sama badannya ini mengisyaratkan dia udah nungguin Michael. Dia udah tahu Michael bakal lewat sini, dia udah nunggu Michael. Michael yang shock dan ketakutan dengan jarak sekitar 20 meter dari gadis ini. Michael yang kebingungan mau ngapain. Michael langsung lihat belakang, kanan kiri belakang, mastiin gak ada orang lain juga di belakang dia. Nah, ketika Michael udah mau ngadep gadis ini lagi, tiba-tiba gadis ini buka mulutnya dong. Dia buka mulutnya lebar-lebar dan berteriak persis sama suaranya dengan suara bobcat, kucing bobcat yang tadi itu. Michael yang udah diteriakin sama cewek creepy, gadis suku Indian creepy di tengah hutan, Michael cuma bisa pasrah. Mentalnya udah habis, bener-bener udah down, gak bisa ngapa-ngapain. Michael cuma diem matung lihat kanan kiri gini doang. Ini cewek masih berteriak sekitar 5 detikan. Setelah cewek ini selesai berteriak, dia langsung lari ke belakang, manjat pohon. Ketika Michael bilang cara cewek ini naik manjat pohon itu bener-bener lincah, kayak Spider-Man pokoknya. Naiknya cepet banget. Ketika udah sampai di atas pohon, cewek ini pun langsung bergelantungan di ranting pohon kayak gini, sambil buka mulutnya lebar, ngeliat tajam ke arah Michael. Kayak gini kira-kira. Michael yang waktu itu juga langsung bener-bener nyalinya udah habis, udah down, cuma bisa pasrah. Tapi dia mau gak mau harus ngelewatin cewek ini lagi. Jadi tolong guys bayangin, harus ngelewatin makhluk atau orang yang creepy-nya kayak gini. Itu gimana coba sensasinya, perasaannya gimana itu. Michael waktu itu langsung aja dia gas pelan-pelan sambil ngeliatin ini cewek. Walaupun pemandangannya creepy banget kata si Michael waktu itu, ngeliatin tajam, mulut masih kebuka lebar tapi gak bersuara. Dan cewek ini pun selalu ngeliatin ke Michael kayak gini. Michael juga ngeliatin dia sambil ngeliatin jalan. Nah, ketika udah di bawah si cewek ini, Michael pun langsung gas motor ATV-nya sambil Michael nangis sama berteriak. Itu saking dia takut sambil dia ngeliat ke belakang. Waktu dia ngeliat ke belakang, gadis ini masih sama. Masih ngeliatin tajam sambil mulutnya kebuka lebar. Nah, waktu Michael udah kembali join sama grupnya lagi, dia ditanya sama grupnya, "Loh Pak, kemana aja? Kok lama bener?" Ya Michael nyeritain semuanya dong, mulai dari kejadian bobcat, terus ketemu pondok tua, terus ketemu gadis suku Indian yang creepy-nya kayak gitu. Terus krunya, teman-temannya pada bilang, sebenarnya mereka mau bantu Michael, mau nyelidikin semua ini. Tapi nggak bisa, karena mereka kan punya duty, punya tugas yang harus mereka selesaikan. Madamin api kebakaran yang ada di hutan ini. Waktu misi madamin api udah selesai, tugas mereka udah selesai, api semua udah padam, Michael sama krunya pun nongki-nongki lah, nongkrong-nongkrong santai gitu di kafe lokal, nggak jauh dari lokasi kebakaran hutan ini. Nah, waktu Michael lagi duduk-duduk di kafe ini, dia banyak ngobrol sama orang-orang lokal lah. Karena orang lokal kan juga berterima kasih sama mereka karena udah udah bantuin madamin api di dekat pedesaan mereka. Michael nongkrong nongki-nongki waktu itu, terus Michael keinget sama kejadian bobcat, pondok tua, sama gadis suku Indian yang creepy ini. Michael pun nanya ke warga lokal yang udah dia banyak ceritain, yang ngobrol sama dia. Michael nyeritain semuanya. Ketika Michael udah nyeritain semuanya, orang ini pun, Mas inilah, sebut aja Mas. Mas ini langsung ketawa karena dia ingat dari kisah lokal. Kalau orang-orang sekitar sini tuh sering diingetin sama orang-orang tua mereka turun-temurun. Kalau di dalam hutan sana itu memang benar ada penyihir. Dan penyihir ini tinggal di dalam gubuk tua atau pondok tua dan memiliki peliharaan kucing bobcat. Michael yang denger ini langsung shock, kaget, trauma pasti. Oke, sekian guys untuk video kali ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe, kalian telah membantu channel ini untuk terus berkarya dan berkembang.
Mysterio at your service. See you in the next video.